Selamat pagi rekan-rekan mahasiswa. Mari kita perhatikan sejenak gambar di layar ini. Panen biji kopi yang melimpah, bukan sekadar hasil bumi. Ini adalah simbol dari perputaran transaksi bisnis yang nyata. Namun, di balik setiap proses panen hingga penjualan, ada satu urat nadi yang menentukan hidup matinya sebuah usaha, yaitu arus kas. Selamat datang di pertemuan ke-9, mata kuliah akuntansi dan laporan keuangan. Hari ini kita akan membedah topik yang sangat krusial, akuntansi kas dan bank. Mari kita pelajari bersama, bagaimana perusahaan mengelola aset paling likuid ini. Untuk menguasai akuntansi kas dan bank, ada 3 pilar utama yang akan kita bahas secara mendalam pada pertemuan kali ini. Pertama, pengelolaan kas. Kita akan mempelajari bagaimana proses perencanaan, pengendalian, dan pengawasan terhadap arus kas masuk dan keluar perusahaan dilakukan secara efektif. Kedua, rekonsiliasi bank. Sebuah proses penting untuk mencocokkan saldo kas di catatan perusahaan dengan saldo di rekening bank secara periodik guna memastikan tidak ada selisih. Dan ketiga, pencatatan transaksi kas. Kita akan mengupas teknik dan prosedur pencatatannya, agar setiap transaksi terekam secara akurat dan tepat waktu. Agar materi ini lebih mudah dipahami, mari kita terapkan konsepnya melalui sebuah studi kasus. Bayangkan sebuah entitas bisnis bernama PT Kopi Nusantara. Ini bukan sekadar usaha biasa, melainkan sebuah perusahaan kopi lokal yang saat ini sedang bertumbuh dan berkembang dengan sangat pesat. Kini, PT Kopi Nusantara baru saja melewati periode kuartal pertama pada tahun 2025. Mereka memiliki satu tujuan penting saat ini. Perusahaan ingin mengetahui secara pasti bagaimana kondisi kesehatan keuangannya. Langkah ini krusial untuk mempersiapkan laporan keuangan yang solid demi meyakinkan para calon investor. Mari kita cermati 6 aktivitas krusial PT Kopi Nusantara selama kuartal pertama. Pertama, pada bulan Januari, bisnis ini mendapat suntikan modal awal sebesar 500 juta rupiah. Perusahaan langsung bergerak cepat dengan membeli mesin roasting tunai seharga 120 juta dan berhasil mencetak penjualan tunai senilai 80 juta rupiah. Selanjutnya, di bulan Februari, terdapat pembelian bahan baku kredit senilai 40 juta yang kemudian dilunasi pada awal Maret. Sebagai penutup kuartal, pada 20 Maret dibayarkan biaya operasional sebesar 25 juta rupiah. Dari rentetan aktivitas tadi, mari kita lihat hasilnya dalam laporan laba rugi sederhana untuk kuartal pertama tahun 2025. Di sini, kinerja real dari PT Kopi Nusantara mulai terlihat jelas. Selama periode 3 bulan tersebut, perusahaan berhasil membukukan pendapatan penjualan sebesar 80 juta rupiah. Namun, untuk menjalankan roda bisnis, tercatat ada pengeluaran untuk biaya operasional sebesar 25 juta rupiah. Setelah pendapatan dikurangi beban operasional tersebut, perusahaan sukses mencetak laba bersih yang positif, yakni sebesar 55 juta rupiah, sebuah capaian awal yang sangat menjanjikan. Sekarang, mari kita bedah posisi keuangan PT Kopi Nusantara melalui neraca per 31 Maret 2025. Di sisi kiri, total aset perusahaan mencapai 510 juta rupiah. Angka ini ditopang oleh saldo kas yang sangat likuid sebesar 390 juta, serta aset mesin senilai 120 juta rupiah. Beralih ke sisi kanan, perusahaan beroperasi dengan sangat sehat tanpa adanya utang usaha. Total aset tadi diimbangi dengan sempurna oleh ekuitas sebesar 510 juta rupiah yang terdiri dari modal awal dan laba ditahan. Kondisi neraca yang seimbang ini membuktikan manajemen kas yang sangat baik. Setelah melihat studi kasus tadi, mari kita pahami fondasi teorinya. Pada dasarnya, akuntansi adalah sebuah rangkaian proses mencatat, mengklasifikasi, meringkas, dan melaporkan transaksi keuangan.
Tujuan utamanya adalah menghasilkan informasi yang relevan untuk pengambilan keputusan. Nah, muara dari seluruh proses akuntansi ini adalah laporan keuangan. Laporan ini mencakup 5 elemen utama, yaitu neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. Kelima komponen inilah yang menjadi cermin untuk melihat secara utuh kinerja, posisi keuangan, dan pergerakan arus kas perusahaan. Sebagai kesimpulan dari studi kasus PT Kopi Nusantara, kita bisa melihat gambaran besar dari kesehatan keuangan perusahaan ini. Melalui laporan keuangan yang telah kita susun bersama, calon investor kini memiliki informasi yang transparan dan sangat meyakinkan. Perusahaan berhasil mencatatkan laba bersih sebesar 55 juta rupiah pada kuartal pertama. Selain itu, posisi keuangan mereka terbukti sangat stabil, ditandai dengan tidak adanya beban utang usaha pada akhir periode. Hal ini secara tegas menunjukkan bahwa kinerja bisnis berjalan dengan sangat positif, sehat, dan menjanjikan.